Halo, selamat pagi anak-anak. Kalian bagaimana kabarnya? Apakah sehat semua? Bu Rina harap kalian semuanya sehat walafiat ya. Jangan lupa dijaga kesehatannya. Untuk saat ini kita mulai pelajaran kita melanjutkan tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Jika kemarin kalian sudah memahami tentang definisi eksposisi, kemudian kaidahnya, unsurnya, dan strukturnya. Sekarang kita lebih mendalami lagi tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Karena di materi yang sebelumnya itu belum Bu Rina jelaskan. Nah, saat ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan yang pertama, itu adalah adjektiva. Adjektiva itu pasti kalian sudah paham bahwa adjektiva itu adalah kata sifat. Nah, apa adjektiva yang bagaimana yang ada dalam teks eksposisi? Yaitu adjektiva yang dipakai untuk menyatakan suatu sifat atau keadaan suatu hal, baik itu benda mati, tempat, makhluk hidup, waktu, ataupun yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan dengan ciri-cirinya. Ciri-ciri dari adjektiva itu ada 3 macam, yaitu yang pertama dapat diubah atau diingkari atau dibatalkan dengan kata bukan dan tidak. Contohnya, tidak bagus, tidak bisa, tidak cantik, tidak nakal, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua itu memberikan keterangan penguat seperti amat, paling, sekali, benar, sangat. Ya, contohnya adalah sangat baik, amat luas, benar sekali, paling rendah, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan keterangan kata pembanding seperti kurang, paling, lebih. Contohnya seperti bajuku lebih mahal dari sepatu dia. Jika dibandingkan dengan baju itu, baju ini lebih bagus dan yang lain sebagainya, contohnya ya, paling cantik, lebih cantik, dan sebagainya ya. Kemudian bisa kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini saya hanya mengambil adjektiva berdasarkan bentuknya. Sebenarnya ada 4 macam ya adjektiva, tapi saya hanya mengambil bentuknya saja karena yang ada dalam materi kita itu adalah yang diambil bentukannya saja. Adjektiva ini dia itu ada 2 macam bentuk. Yang pertama adalah berupa kata sifat dasar, yaitu dari kata dasar saja. Contohnya baru, indah, tinggi, sayang, besar, dan sebagainya. Jadi dia berupa kata dasar. Kemudian yang kedua itu adalah kata sifat yang berupa dari kata turunan. Artinya turunan ini bahwa kata sifat itu dia mengalami pengimbuhan atau penambahan ya, kemudian mengalami pengulangan ini, dan mengalami pemajamukan dan mengalami penyerapan. Di sini saya jelaskan ada 4 macam ini ya. Kalau kata sifat yang berupa mendapatkan imbuhan ya, ini mengalami pengimbuhan. Contohnya mengalami imbuhan se dan ter. Hanya 2 macam imbuhan saja itu. Kemudian kata sifat yang mengalami pengulangan ya, nah itu biasanya mendapatkan awalan se, kemudian ditambah dengan pengulangan kata dasarnya, kata sifatnya ditambah akhiran nya. Jadi se ditambah pengulangan adjektiva kata dasarnya dan ditambah akhiran nya. Kemudian yang ketiga itu apabila mengalami pemajemukan, berarti dia mengalami penggabungan 2 kata sifat. Jadi ada 2 kata sifat yang digabungkan, maka dia akan menjadi kata sifat turunan yang mengalami pemajemukan ini. Contohnya lemah lembut, hitam legam, dan lain sebagainya. Setelah itu yang terakhir adalah kata serapan dari bahasa asing. Ini sedikit sekali, contohnya hanya aktif, pasif. Anak itu sangat aktif mengikuti pelajaran bahasa Indonesia aktif. Ini adalah kata sifat dari turunan yang berupa penyerapan dari bahasa asing. Kemudian kebalikannya yaitu pasif. Pasif itu tidak selalu mengikuti ya, jadi malas gitu ya. Nah,
Itu tadi adalah adjektiva berdasarkan bentuknya. Nah, contoh dari kata sifat turunan yang mengalami pengimbuhan se dan ter itu seperti contohnya secantik-cantiknya atau tercantik, terpandai. Kemudian kalau sedannya tadi seperti contoh saya, yaitu contohnya adalah secantik-cantiknya, itu mengalami pengulangan, sekurang-kurangnya dan sebagainya. Sudah paham ya? Kemudian kita lanjutkan dengan afiksasi. Kaidah kebahasaan kita yang kedua adalah afiksasi, yaitu pengimbuhan atau kata berimbuhan. Kata berimbuhan pasti kalian sudah masih ingat ya tentang materi kita di kelas 9, 8, dan 7. Itu ada 4 macam. Prefix itu adalah imbuhan yang melekat di awal kata seperti me, di, se, ke, ter, dan per, dan sebagainya ya. Kemudian sufiks itu adalah imbuhan yang melekat di akhir kata, contohnya an, i, kan, dan nya. Kemudian infiks itu adalah imbuhan yang melekat di antara kata, di dalam kata, yaitu el, dan er. Kemudian konfiks itu imbuhan yang melekat di awal dan di akhir kata, contohnya, jadi dia itu ada 2 macam, me dan kan. Jadi pasangan-pasangan ya, me dan i, di dan kan, se dan nya, ter dan kan, dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, untuk contoh dari prefix adalah me ditambah kata dasar tulis jadi menulis. Ter ditambah kata dasar tawa menjadi tertawa. Kemudian imbuhan yang melekat di akhir kata dari sufiks ini contohnya adalah an, misalkan mobil ya, mobil-mobilan ya. Kemudian i jadi sadar ditambah akhiran i jadi sadari, dan sebagainya, itu contohnya. Kemudian imbuhan yang melekat di antaranya yaitu el, er ini juga sangat sedikit ya. Contohnya dari el itu gembung didapatkan ditambah dengan el jadi gelembung. Kemudian kalau getar jadi gemetar. Terus kemudian ini adalah gigi menjadi gerigi. Nah, itu adalah contohnya. Dan ini banyak sekali untuk yang konflik ini ya, banyak sekali. Me ditambah laku tambahkan jadi melakukan. Kemudian me ditambah i, me ditambah kata dasar suka ditambah i jadi menyukai, dan sebagainya, banyak sekali ya. Bu Rina di sini hanya sekedar mengingatkan saja, pasti kalian sudah paham. Kita lanjutkan pada kalimat verbal. Nah, kalimat verbal, kalian pasti paham, di dalam bahasa Inggris pasti sering sekali mendengarkan kata verba atau verb. Verb itu adalah kata kerja, iya, kata kerja. Kalimat verbal itu adalah kalimat yang memiliki predikatnya berupa kata kerja. Biasanya struktur kalimatnya itu minimal adalah S dan P, yaitu subjek ditambah predikat. Di sini subjeknya berupa kata benda dan predikatnya berupa kata kerja. Nah, jenisnya ini ada 4 macam, yaitu susunan kalimatnya dari S dan P, contohnya Erni dan tidur, ini S-nya, subjeknya, tidur adalah predikatnya. Kemudian P di sini subjek ditambah predikat ditambah objek, contohnya Budi membaca buku. Budi subjeknya, predikatnya adalah membaca, dan objeknya adalah sebuah buku. Kemudian S, P, O, dan K, tetapi keterangannya adalah keterangan tempat di sini. Manakah keterangan tempatnya? Yaitu Laras makan nasi di warung. Mana keterangan tempatnya? Di warung. Dan ini sudah kelihatan ada SPO-nya ya. Kemudian yang terakhir adalah SPO dan keterangan waktu. Contohnya adik menulis surat tadi malam. Manakah keterangan waktunya? Ya benar ya, yaitu tadi malam. Sampai di sini saya yakin kalian paham ya. Kita lanjutkan yaitu materi kita yang terakhir, yaitu kalimat nominal. Kalimat nominal, ada yang paham apakah nominal itu? Nominal adalah kata apa?
kata benda ya. Kalimat nominal yang predikatnya bukan berupa kata kerja. Jadi yang lainnya bukan hanya kata benda saja. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan berupa kata kerja. Ada 4 macam kalimat nominal di mana kalimat tersebut predikatnya bukan kata kerja, diganti dengan kata sifat, diganti dengan kata bilangan, diganti dengan kata benda, dan diganti dengan kata keterangan. Contohnya bagaimana, Bu? Nah, ini contohnya. Kalung itu bagus sekali. Bagus sekali ini adalah kata sifat. Benar, ini berupa kata sifat. Kemudian bukunya 3 buah. 3 buah itu apa? Ya, berupa bilangan. Ada 3. Nah, ini loh bilangan ya. Kemudian ibunya seorang guru. Nah, seorang guru ini adalah kata benda. Kemudian gedung itu besar sekali. Besar sekali adalah kata keterangan. Ya, betul ya. Nah, di sini adalah merupakan semuanya berupa kata kalimat nominal. Jadi keempatnya tadi adalah berupa kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sebelumnya memang kalian disuruh sama Bu Rina untuk mencari dulu. Itu namanya eksplorasi. Setelah itu baru kita membahas bersama-sama tentang materi kaidah kebahasaan. Nah, di sini materi kita sudah berakhir sampai di sini. Apakah ada yang bertanya? Nanti bisa langsung email ya, melalui email saja bertanya, nanti akan saya jawab. Demikian materi kita tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.